Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal membahas apa itu aplikasi TikTok. Mulai dari apa saja tools-toolsnya yang ada di aplikasi tersebut, sampai kita nanti akan coba untuk mendaftar akun baru di aplikasi TikTok ini. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan teman-teman mendownload serta menginstal aplikasi TikTok ini di HP teman-teman. Jika sudah, silahkan teman-teman masuk di aplikasi TikToknya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari halaman aplikasi TikTok. Kita langsung diarahkan di bagian beranda. Kita masuk ke profil terlebih dahulu. Oke, di sini adalah tampilan profil kita, mulai dari nama kita atau nama akun kita. Kemudian di sini kita bisa mengedit foto profil akun kita atau nama dari akun kita, mulai dari nama pengguna. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan biodata atau deskripsi untuk profil teman-teman. Selanjutnya di sini ada sosial media, ada Instagram, YouTube, Twitter. Teman-teman bisa menambahkan akun sosial media teman-teman di sini. Kita kembali, kemudian silakan teman-teman pilih di bagian atas kanan. Di sini ada garis 3, teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih pengaturan dan privasi. Kita akan meng-breakdown bagian sini dulu. Yang pertama ada kelola akun. Nah, di kelola akun ini teman-teman bisa menambahkan nomor telepon, kemudian kata sandi atau email teman-teman. Nah, di kontrol akun ini teman-teman bisa menambahkan atau mengalihkan akun teman-teman menjadi akun bisnis. Silahkan teman-teman nanti untuk akunnya itu mau digunakan untuk akun pribadi atau untuk bisnis ya. Bisa akun bisnis makanan atau kecantikan dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan bisnis teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian privasi. Di bagian privasi ini kita bisa menyeting mulai dari akun privat. Silakan teman-teman nanti menyeting akun teman-teman itu ingin privat atau enggak gitu ya. Misalnya di sini saya tidak mengaktifkan akun privat saya public. Kemudian sarankan akun Anda kepada orang lain. Di sini teman-teman bisa menyarankan akunnya mulai dari berdasarkan kontak atau teman Facebook dan seterusnya. Teman-teman silahkan untuk mengaktifkan fitur ini. Di bawahnya lagi ada sinkronkan kontak dan teman Facebook. Di sini teman-teman bisa mensinkronkan kontak teman-teman atau teman Facebook teman-teman. Selanjutnya kita scroll yang ke bagian bawah, ada keamanan. Di sini ada unduhan. Nah, di unduhan ini settingan untuk misalnya teman-teman punya video, kemudian videonya ini boleh atau enggak diunduh oleh orang lain. Nah, teman-teman bisa menyetingnya di sini. Kemudian bagian bawahnya ada komentar. Di sini ada settingan untuk siapa saja yang dapat memberi komentar di video Anda, apakah semua orang atau teman dari Anda sendiri atau tidak ada atau tak seorang pun. Kemudian ada filter komentar juga dan pengelolaan komentar. Nanti silahkan teman-teman ulik sendiri di bagian sini. Di bagian bawahnya lagi ada sebutan dan tanda atau mention ya, atau menandai seperti itu. Teman-teman setting juga di sini, settingannya juga sama, mulai dari semua orang sampai tak seorang pun. Kita kembali lagi, kemudian bawahnya lagi ada daftar mengikuti. Teman-teman bisa menyetingnya apakah orang lain itu bisa melihat daftar mengikuti Anda. Selanjutnya ada duet, stage, dan video yang disukai. Kemudian ada pesan langsung dan akun blokir. Yang pertama untuk duet, stage, dan video yang disukai itu settingannya sama, mulai dari siapa saja yang dapat duet atau stage atau video yang disukai teman-teman itu bisa dilihat oleh orang lain atau enggak. Nah, itu untuk ketiga tools ini settingannya sama. Ada 3 settingan, semua orang, teman, dan hanya saya. Nanti silahkan teman-teman untuk menyeting di bagian ini. Selanjutnya ada pesan masuk. Nah, di sini teman-teman menyeting untuk siapa saja yang dapat mengirim Anda pesan langsung. Apakah hanya teman Anda atau tak seorang pun, dan seterusnya. Bawahnya lagi juga sama. Nah, untuk akun yang diblokir ini adalah akun misal teman-teman ada akun yang teman-teman blokir, nanti masuknya di sini daftar akun yang teman-teman blokir itu untuk privacy. Selanjutnya kita masuk ke keamanan. Di sini teman-teman bisa mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini adalah
tujuannya untuk ketika ada orang lain yang ingin login di akun TikTok teman-teman bisa tahu atau bisa mendapatkan notifikasi dari SMS atau email teman-teman, sehingga ketika ada orang asing di sini teman-teman tahu siapa yang login akun pribadi teman-teman. Kita kembali langsung ke bagian misalnya pesanan ini ya. Berarti ketika teman-teman ingin membeli sesuatu atau membeli produk melalui TikTok, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk saldo ini berarti dompet atau pendapatan kado teman-teman atau saldo yang bisa teman-teman isi, sama halnya dengan GoPay, OVO dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk kode QR, ini adalah kode QR untuk akun teman-teman. Nanti misalnya teman-teman ingin share untuk akun pribadi teman-teman bisa melalui kode QR seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bagikan profil, kemudian silahkan untuk memilih profil teman-teman itu mau dikirim ke mana, apakah ke WhatsApp, ke Facebook dan seterusnya. Kemudian untuk bagian settingan bawahnya lagi, ini ada banyak sekali ya. Untuk mulai dari bahasa aplikasi, teman-teman bisa menyetingnya untuk bahasa yang teman-teman inginkan. Kemudian untuk notifikasi ini, teman-teman bisa mengaktifkan notifikasi itu, misalnya interaksi, ini ada suka, komentar, ada pengikut baru, nanti ada notifikasi dari HP teman-teman terkait dengan ini. Dan seterusnya, bagian bawahnya ini juga sama. Selanjutnya ada bagian preferensi konten, misalnya bahasa video. Di bahasa video ini teman-teman bisa menyeting, misalnya teman-teman preferensi konten teman-teman itu apa untuk menambahkan pengalaman menonton teman-teman ya. Misalnya nanti di FYP itu ada video dari negara mana atau dari bahasa apa gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa menyeting di sini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman lanjut di bagian settingan bawahnya lagi, ada ada iklan. Berarti teman-teman mengaktifkan iklan yang ada di akun teman-teman. Kemudian untuk kesejahteraan digital, berarti di sini teman-teman bisa menyeting manajemen waktu teman-teman gitu ya. Apakah nanti teman-teman terlalu lama untuk menonton TikTok atau bisa teman-teman batasi dengan menggunakan tools ini gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa settingan lagi, ada banyak sekali. Nanti teman-teman silahkan untuk mengeksplor untuk bagian settingan yang selanjutnya ini yang bagian bawah. Akan tetapi untuk settingan awal atau settingan yang paling penting itu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita kembali lagi ke bagian profil kita. Di bagian profil ini ada 3 pilihan. Yang pertama ada feed. Ini ada feed itu berarti video yang teman-teman bikin atau konten yang teman-teman bikin nanti masuknya di sini. Selanjutnya hanya Anda yang dapat melihat video yang Anda sukai. Berarti video yang teman like atau video orang lain yang teman-teman sukai itu masuknya ke sini. Nah, settingannya di mana? Settingannya di itu tadi, di bagian pengaturan dan privasi. Apakah bagian ini bisa dilihat oleh orang lain atau tidak? Nanti teman-teman setting sendiri. Selanjutnya ada bagian video private. Video private ini adalah video atau konten teman-teman yang teman-teman draft atau teman-teman simpan yang belum sempat teman-teman posting gitu ya. Nanti masuknya ke sini. Akan tetapi teman-teman nanti juga bisa menyeting di bagian sini apakah bisa dilihat orang lain atau tidak, seperti itu. Dari ketiga ini nanti teman-teman bisa menyeting semuanya apakah bisa dilihat oleh orang lain di settingan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk bagian beranda, kita kembali ke beranda. Nah, di sini ada 2 tampilan ya, ada untuk Anda dan mengikuti. Untuk bagian untuk Anda ini bisa disebut FYP atau for your page. Biasanya video-video yang muncul itu adalah video-video random atau video yang memang berasal dari akun orang lain dan juga dari algoritma TikTok itu sendiri. Biasanya video yang muncul itu adalah video yang sering kita lihat ataupun video yang pernah kita sukai, kemudian video sejenis itu akan muncul di FYP kita, seperti itu. Nah, yang di bagian mengikuti ini adalah video yang muncul berdasarkan akun yang teman-teman follow.
Jadi nanti munculnya di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian temukan. Bagian temukan ini adalah bagian ketika teman-teman ingin mencari akun atau tagar atau yang lagi tren itu apa. Misalnya di sini ada ada efek atau filter yang lagi tren itu apa, kemudian tagar yang sedang tren itu apa, video, kemudian musik dan seterusnya. Teman-teman bisa mengecek di sini apa yang lagi rame. Atau teman-teman juga bisa langsung mengetik di sini. Misalnya saya cari akunnya Jeffrey Nicole seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita ketemu akunnya Jeffrey Nicole mulai dari teratas ini, pengguna, videonya atau suara dan seterusnya. Itu untuk temukan atau discovery. Selanjutnya di sini ada kotak masuk. Nah, untuk kotak masuk ini teman-teman bisa mengecek notifikasi yang masuk di akun teman-teman mulai dari semua aktivitas, suka, komentar, tanya jawab atau pengikut. Misal untuk suka berarti nanti misal video teman-teman ada yang menyukai, nanti notifikasinya masuknya di sini. Nanti teman-teman bisa mengeceknya di sini. Komentar juga begitu, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada mention. Nanti ada orang yang mention teman-teman, masuknya di sini. Kemudian teman-teman bisa klik bagian pojok kanan atas. Di sini ada pesan langsung. Isinya adalah orang-orang yang ingin mengirim pesan kepada teman-teman di akun teman-teman gitu ya. Tidak usah saya jelaskan lagi, mungkin teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya di sini ada tombol plus di bagian tengah bawah. Teman-teman klik. Nah, di sini ini adalah tools untuk teman-teman membuat konten gitu ya. Mulai dari foto ataupun video yang teman-teman jadikan konten dan teman-teman posting di profil teman-teman. Misalnya saya bikin video. Di sini ada durasinya mulai dari 3 menit, 60 detik dan 15 detik. Kemudian kita bisa pause, terus kita sambung langsung. Kemudian jika sudah, teman-teman klik centang. Nah, di sini ada pilihan beberapa tools, misal dari bagian kanan atas ada filter, ada sesuaikan klip, ada efek suara atau sulih suara. Misalnya saya kasih filter di sini. Di sini ada banyak sekali macam filter. Nah, selanjutnya di sini ada sesuaikan klip, berarti kita bisa memotong video kita jika dirasa video teman-teman terlalu panjang atau ada yang memang bagian yang ingin teman-teman hapus. Seperti ini ya. Nah, di sini saya sedikit memberikan contoh, nanti untuk tutorial yang lebih detail ada di video setelah ini. Silakan teman-teman untuk menyimak video ini terlebih dahulu. Segini saya simpan. Kemudian untuk efek suara teman-teman bisa menambahkan, misal di sini tupai. Teman-teman kasih efek tupai dan seterusnya. Cek. Nah, di sini teman-teman suara teman-teman bisa suaranya kayak tupai gitu ya. Saya praktekkan 15 detik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tools sulih suara, berarti teman-teman bisa merekam suara teman-teman. Saya simpan. Bisa seperti ini ya. Halo, cek 1. Nah, suara kita bisa masuk di video ini gitu. Saya praktekkan. Terus selanjutnya teman-teman jika ingin menambahkan suara atau background, teman-teman bisa masukkan di sini mulai dari favorit. Berarti kalau favorit itu berarti sound yang atau musik yang teman-teman simpan gitu ya. Cara menyimpannya di sini. Ada pilihan simbol pita, di sini teman-teman bisa masukkan. Nah, di sini nanti akan masuk ke bagian favorit seperti itu. Di sini banyak sekali untuk musiknya, atau teman-teman bisa mencari di bagian mesin pencarian ini. Seperti itu. Kemudian untuk efek ini adalah misalnya ada efek
motion, seperti misalnya ada efek motion seperti ini, kita taruh di bagian yang kita inginkan. Bisa seperti Kita stop di sini, misalnya kasih halo cek efek. cek halo 1. Nah, seperti itu. Atau transisi, teman-teman bisa mengasih transisi di sini. Bisa seperti ini ya. Halo cek 1. Cek halo 1. Atau teman-teman juga bisa split jadi 3 seperti ini. Kemudian kita simpan, kita coba cek. Bisa seperti ini ya. Halo cek 1. Cek halo 1. Bisa seperti ini ya. Halo cek 1. Nah, misalnya teman-teman bisa menyeting untuk durasi dari efek tersebut dengan cara menahan untuk menerapkan efek. Nah, seperti itu. Bisa seperti ini ya. Nah, halo cek 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita simpan. Kalau teman-teman ingin menambahkan teks di sini, silakan teman-teman tambahin. Halo cek 1. Cek halo 1. Ini ya. Nah, seperti halo, itu. Cek 1. Cek halo 1. Kemudian kita klik berikutnya jika sudah. Kemudian kita kasih kita kasih caption video pertama. Kemudian kita kasih tagar. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya terus di sini teman-teman mau menandai orang lain, teman-teman kasih tanda siapa yang ingin teman-teman tandai. Kemudian untuk lokasinya misalnya Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sini siapa yang dapat menonton, apakah semua orang atau hanya teman Anda atau hanya saya. Kemudian untuk izinkan komentar bisa teman-teman aktifkan di sini. Jika sudah, di sini ada dua pilihan, masuk ke draft atau posting. Kalau ke draft berarti nanti akan masuk ke bagian video privacy teman-teman. Nah, kalau posting berarti nanti akan masuk ke feed teman-teman. Saya posting di sini. Enak dong. Kerjanya cuma makan video. Kemudian kita cek bagian profile kita. Nah, di sini sudah masuk di bagian feed kita ya. Bisa seperti ini ya. Halo cek 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan konten di aplikasi TikTok. Nah, di sini saya hanya sedikit menjelaskan mengenai pembuatan konten videonya. Untuk yang lebih detail nanti ada di video selanjutnya setelah ini. Untuk video ini bisa saya cukupkan, semoga teman-teman bisa memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.